Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan mahasiswa. Baiklah, pada pertemuan yang sekarang kita akan membahas bab baru ya, yaitu tentang imbalan kerja. Karena pembahasan imbalan kerja ini lumayan agak banyak, kita partisip menjadi 2 session ya. Oke, apa aja yang akan kita bahas atau yang akan kita jelaskan di dalam imbalan kerja? Yang pertama, yang harus kita pahami adalah bagaimana menjelaskan karakteristik dan perlakuan akuntansi atas imbalan kerja yang mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang. Kemudian yang kedua, membedakan antara pelakuan akuntansi atas program iuran pasti dan imbalan pasti. Yang ketiga, kita akan menghitung beban dan liabilitas atas setiap jenis imbalan kerja, khususnya imbalan pasca kerja yang akan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan atau neraca. Serta yang terakhir, kita akan menyusun penyajian dan pengungkapan atas setiap jenis imbalan kerja. Untuk session yang sekarang, kita akan menjelaskan yang poin pertama dulu ya. Bagaimana imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang. Nah, imbalan kerja ini diatur dalam PSAK 24 ya, yang revisi tahun 2013. Tadi ya, seperti yang sudah kita jelaskan, apa saja yang harus kita pahami di dalam imbalan kerja, itu adalah meliput jenis-jenis imbalan kerjanya sendiri ya, yaitu ada imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, bonus, cuti berimbalan. Ada pesangon, ada imbalan pasca kerja, contohnya misalkan pensiun, dan imbalan kerja jangka panjang, contohnya cuti berimbalan jangka panjang atau imbalan cacat yang permanen. Yang pertama dulu ya yang akan kita bahas yaitu imbalan kerja jangka pendek. Kenapa disebut jangka pendek? Karena imbalan kerja ini diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Contohnya, jenisnya adalah gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, pembagian laba atau bonus, atau imbalan lainnya misalkan seperti pemberian rumah dan kendaraan dinas. Pelakuan akuntansinya agak sederhana ya, karena selain tidak memerlukan perhitungan yang aktuaria, imbalan kerja ini bersifat jangka pendek, sehingga tidak perlu didiskontokan ya, atau tidak perlu dialihkan kepada pihak lain. Kemudian seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan ini akan diakui beban ya bagi perusahaan, kecuali imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap. Maka harus dikapitalisasi sesuai dengan aturan PSAK 14 revisi 2008. Nah, kemudian jika terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas atau yang masih harus dibayar. Oke ya. Nah, perlakuan akuntansi diterapkan pada cuti berimbalan dan bagi laba dan bonus. Cuti berimbalan ada yang dapat diakumulasikan, artinya dapat ditambahkan dengan periode yang kekurangannya, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini tidak diambil seluruhnya, atau juga ada yang tidak dapat diakumulasikan. Sedangkan kalau bagi laba dan bonus, perusahaan harus mengakui beban sebesar perakiraan pembayaran bagi laba dan bonus apabila terdapat kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan kewajiban tersebut harus diestimasi secara andal. Oke ya, kita akan jelaskan bagaimana contoh atas jenis dari imbalan jangka pendek, yaitu cuti yang berimbalan. Contohnya, PT Hari Tua memiliki 20 karyawan ya, dan setiap karyawan itu berhak 6 hari cuti berimbalan. Artinya berimbalan di sini, cuti karyawan itu akan dibayarkan oleh perusahaan. 6 hari itu jatahnya dalam 1 tahun, karena kita selesaikannya kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, setiap karyawan itu akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per harinya. Nah, sedangkan pada tahun 2015 terjadi dari 20 karyawan ini, 15 karyawan yang sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, artinya penuh itu mereka
sudah mengambil jatah 6 harinya selama 1 tahun ya. Sedangkan 5 karyawannya baru mengambil 4 hari. Berarti yang 2 harinya itu tidak diambil. Bagaimanakah pencatatannya atau perhitungannya? Contoh yang pertama, jika tidak dapat diakumulasikan. Artinya, yang 5 orang karyawan ini kan ngambilnya baru 4 hari ya. Berarti yang 2 harinya itu berarti tidak diambil. Kalau yang tidak diakumulasikan, yang 2 harinya itu tidak dihitung. Maka perhitungannya seperti ini ya. 15 karyawan yang mengambil cuti 6 hari, ya berarti dikalinya ada berapa hari? 90 hari semuanya. Ya, artinya dari 1 orang karyawan kan 6 hari ya. Berarti kalau 15 karyawan tinggal dikalikan saja. Berarti perusahaan itu mempunyai beban untuk yang dibayarkan selama 90 hari. Sedangkan 5 karyawan itu 4 hari. Berarti yang dibebankannya 20 hari. Maka total hari cuti yang sudah diambil oleh 20 orang karyawan adalah sebanyak 110 hari. Dengan total biaya atau beban 110 hari dikali per harinya tadi 500.000, maka totalnya 55 juta. Jurnalnya, karena tadi diakui sebagai beban, maka bebannya akan bertambah. Berarti di debitnya namanya beban imbalan kerja, kita tulis jenisnya apa ya? Jenisnya yaitu cuti berimbalan. Di kreditnya adalah cash, karena kita mengeluarkan cash ya, atau artinya pembayarannya secara tunai, yaitu sebesar 55 juta. Nah, kalau diakumulasikan seperti apa? Berarti tinggal ditambahin aja. Yang belum dihitungnya kan 2 hari ya, berarti 2 hari dikali 5 karyawan, berarti 10 hari dikali per harinya yaitu 500.000. Maka totalnya 5 juta. Nah, sehingga yang dibebankannya, tadi yang sudah kita hitung 55 juta, ditambah 5 juta. Maka total yang dibebankan atau yang diakui untuk dibayarkan kepada karyawan selama tahun 2015, kalau diakumulasikan sebesar 60 juta. Nah, sekarang contoh yang pembagian laba dan bonus ya. Nah, katanya tiap tahun itu si PT Hari Tua itu terbiasa ya membagikan bonus kepada karyawan. Bonusnya itu katanya perhitungannya 2% dari laba bersih yang sudah ditetapkan dalam RUPS ya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, RUPS sendiri dilakukan 4 bulan setelah tanggal pelaporan, yaitu bulan April tahun berikutnya. Perkiraan laba tahun 2015 adalah 100 juta. Nah, kemudian karena tadi bonusnya 2% dari laba bersih, maka bonus yang akan dibayarkan adalah sebesar 2% dikali 100 juta. Totalnya adalah 100 juta ya, 100 miliar. Totalnya berarti 2 miliar yang akan dibagikan kepada karyawan ya. Dibagi-bagi, misalkan nanti karyawannya ada berapa orang. Nah, maka jurnal yang akan dicatat oleh perusahaan adalah debitnya tetap diakuinya beban imbalan kerja dengan kategori atau jenisnya bonus, dan di kreditnya bukan cash karena dia belum dikeluarkan secara tunai. Nanti dikeluarkannya misalkan pada saat dicairkan kepada karyawan. Maka kalau belum dicairkan atau belum dibayarkan secara tunai, diakui secara akunnya liabilities dengan nama akun biaya yang masih harus dibayar. Totalnya sebesar 2 miliar. Ya. Nah, sekarang yang jenis selanjutnya adalah yang kedua, pesangon. Apa sih pesangon? Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat pemutusan kontrak kerja atau PHK ya, PHK atau PKK namanya, baik yang berasal dari keputusan perusahaan diberhentikan secara sengaja ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan, artinya secara sukarela. Perlakuannya, perusahaan mengakui pesangon baik secara liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, diantaranya ketika adanya penawaran atas imbalan tersebut yang tidak dapat ditarik kembali dan ketika biaya yang terkait restrukturisasi yang telah diakui sesuai dengan PSAK 57 revisi tahun 2009 gitu ya. Nah, perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal antara ketika pekerja menerima tawaran dan ketika adanya pembatasan, misalkan adanya persyaratan hukum ya, peraturan atau kontraktual atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran yang berlaku.
Pengukuran nilai pesangon ini sama dengan imbalan kerja jangka pendek, artinya tidak terdiskontokan ya, kecuali jika pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka diterapkan seperti imbalan kerja jangka panjang, artinya dapat didiskontokan. Pesangon hanya terkait dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan, bukan terkait pertukaran jasa di masa yang akan datang. Contoh misalkan ya, pada pertengahan tahun 2015, PT Hari Tua memutuskan melakukan PKK atas 10 orang dengan total keseluruhan pesangonnya senilai 500 juta. Nah, selain itu PT Hari Tua menawarkan kepada 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela, ya, dan akan mendapat pesangon juga sebesar 60 juta. Pemutusan kontrak kerja ini direncanakan efektifnya tahun 2016. Nah, jika seandainya PT Hari Tua tidak mungkin lagi membatalkan penawaran PKK tersebut, maka akhir tahun 2015 PT Hari Tua harus mengakui beban ya, walaupun pembayaran pesangon belum direalisasi. Nah, untuk PKK secara sukarela, PT Hari Tua mengestimasi 2 dari 5 karyawan akan menerima tawaran PKK. Nah, maka jumlah yang diakuinya, pertama, pesangon 10 karyawan yang diberhentikan, yang bukan secara sukarela ya, senilai 500 juta. Sedangkan pesangon yang diberhentikan secara sukarela, yaitu sebanyak 2 orang dengan masing-masing 60 juta, maka totalnya 120 juta. Maka total pesangon adalah 500 ditambah 120 juta, totalnya 620 juta. Nah, jurnalnya untuk mencatat pesangon ini, debitnya diakui sebagai beban imbalan kerja, jenisnya yaitu pesangon, kreditnya adalah provisi sebesar 620 juta. Nah, kemudian jika sudah sebagian pesangon terrealisasi, yang barusan belum terrealisasi ya. Kalau sudah terrealisasi di tahun 2015, maka liabilities yang diakui setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar, maka tahun 2016 ketika terjadinya realisasi atau terjadinya cash yang keluar, maka kita jurnalnya seperti ini. Tadi kita mengkredit provisi ya. Jadi kita akui dulu provisi. Nah, selanjutnya provisinya akan ada di debit, dinolkan, dan kreditnya adalah sebesar cash yang kita keluarkan. Nilainya tetap ya 620 juta. Sedangkan jika jumlah karyawan sukarela berhenti berbeda dengan realisasinya, maka diterapkan secara prospektif ya pada tahun 2016 sehingga tidak diperlukan lagi penyesuaian atas bagian yang sudah diakui tahun 2015 ya. Dan yang selanjutnya adalah imbalan pasca kerja. Apa sih imbalan pasca kerja? Jadi imbalan yang setelah karyawan itu udah selesai ya masa umur kerjanya ya atau sudah pensiun, yaitu imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya, artinya pensiun ya. Nah, imbalan kerja ini terdiri dari 2 jenis ya, ada program iuran pasti dan program imbalan pasti. Apa sih program iuran pasti? Yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Nah, pada program ini, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum ya, atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Sedangkan program imbalan pasti yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum ya atau kewajiban konstruktif ya untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Artinya kalau iuran pasti itu si pemberi kerja itu tidak harus memiliki kewajiban hukum ya ketika misalkan dana pensiunnya itu tidak cukup membayar sejumlah yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan kalau program imbalan pasti itu wajib ya, walaupun misalkan dananya pada yang akan datang tidak cukup membayar, maka wajib sesuai dengan kewajiban hukumnya membayarnya nilainya berapa itu wajib dibayarkan. Karakteristik imbalan kerja seperti ini ya. Jadi iurannya tetap ya, jadi tiap bulannya itu dari pemberi kerja. Ya, pemberi kerja memberikan iuran, kemudian
mempunyai program dana pensiun gitu ya, imbalannya yang akan diberikan kepada pekerja gitu ya. Nah, di sini ada dua ya, ada program iuran pasti ya yang akan dialurkan terhadap pensiunan, dan ini artinya ada ketidakpastian nilai yang dikeluarkan untuk pekerja ya. Ini akan menjadi risiko ya, risiko antar pemberi kerja dan risiko pekerjanya sendiri gitu ya. Jadi di sini pekerja menanggung risiko juga ketika si aset pensiunnya itu tidak mempunyai nilai atau tidak ada dananya gitu ya, tetap nanti pekerja akan terpengaruh gitu ya. Sedangkan program manfaat pasti gitu ya, atau tadi yang kedua namanya program imbalan pasti ya. Program imbalan pasti itu artinya itu udah pasti gitu ya pensiunannya gitu ya, dan resikonya itu hanya ditanggung oleh pemberi kerja aja. Nah, ini ilustrasi karakteristik imbalan pasca kerja ya. Dan di sini ada perbedaannya ya, perbedaannya antara iuran pasti dan imbalan pasti ya. Besaran iurannya kalau iuran pasti itu tetap ditentukan, tapi kalau imbalan pasti tidak ditentukan. Dan besaran imbalannya itu kebalikan ya, iuran pasti itu tidak ditentukan karena tadi tidak mempunyai wajib hukum ya, tapi kalau imbalan pasti itu tetap ditentukan. Nah, kewajiban perusahaan tergantung kepada iuran yang disepakati kalau iuran pasti. Kalau imbalan pasti tergantung kepada imbalan yang disepakati. Dan risikonya kalau iuran pasti ditanggung oleh pekerja ya atau pensiunan, kalau imbalan pasti oleh perusahaannya. Nah, entitas dana pensiun ini dapat dibagi menjadi dua ya. Ada DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, dan ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan ya. Dana pensiun pemberi kerja ini didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Nah, ini pesertanya hanya karyawan aja ya pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Sedangkan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi. Jadi ada holding yang lain ya, perusahaan yang lainnya gitu ya, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Ya, misalkan kalau bagi PNS gitu ya, dana pensiunnya itu oleh Taspen gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan swasta itu tidak hanya Taspen aja, bisa ke Bank Mandiri misalkan ya, atau ke Prudensial contoh mereknya, atau ke lembaga asuransi yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada imbalan kerja jangka panjang lainnya ya. Contohnya tadi imbalan ketika cuti yang berimbalan gitu ya, tapi jangka panjang. Nah, perlakuan akuntansinya untuk imbalan kerja jangka panjang menghitung total nilai neto dari jumlah berikut. Dari jumlah biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Nah, nilai neto ini diakui di dalam laporan laba rugi ya, kecuali jika terdapat SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Tapi biasanya di dalam laporan laba rugi. Dan yang selanjutnya adalah program iuran pasti. Program iuran pasti adalah program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang ditetapkan kepada dana pensiun, tetapi jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Ya, ini aturannya diatur oleh PSAK 24 ya, yang revisi tahun 2010. Perlakuan akuntansi iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan akan membayar iuran atas periode ya, biasanya bulanan. Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan, seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban. Jadi memang selalu dicatat sebagai beban ya, kecuali jika dapat dicatat sebagai produk aset sesuai dengan ketentuan PSAK 14. Jadi biasanya sih sebagai beban, tapi mungkin ada ya yang dicatat sebesar perolehan aset. Nah, kemudian jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilities yang diakui pada bulan tersebut, gitu ya. Jadi kan kalau misalkan perusahaan udah membayar berarti tidak ada utang ya di situ ya. Namun jika perusahaan belum membayar baru diakui sebagai utang. Ya.
Dan ada yang selanjutnya adalah imbalan pasti ya, yang barusan iuran pasti, sekarang program imbalan pasti ya. Nah, imbalan pasti itu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan ya, karena ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tadi ya. Nah, karakteristiknya perusahaan memiliki kewajiban hukum ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kalau imbalan pasti itu ada kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun. Nah, kemudian dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Perlakuannya sama sesuai dengan PSAK 24, blokan akuntansinya. Tapi ini lebih kompleks ya, karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilities dan beban yang diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian. Ya. Nah, kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang ya, atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Dan ini karena jangka panjang ya, berarti akan menggunakan tingkat diskonto ya, yang selanjutnya disebut namanya NKKIP. Apa itu NKKIP? Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang dihitung secara berkala dengan asumsi keuangan. Nah, yang mempengaruhinya apa sih faktor-faktornya? Ada biaya jasa, biaya bunga, dan pengukuran kembali yang memicu keuntungan dan kerugian aktuarial. Nah, ini yang termasuk kategori yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program ya. Nah, ini akun-akunnya. Kalau NKKIP terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, biaya bunga, remeasurement, dan yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial. Sedangkan nilai wajar aset program yaitu meliputi faktor-faktornya pendapatan bunga biaya iuran atau penarikan, keuntungan dan kerugian aktuarial ya, atau remeasurement. Dan nanti untuk aset program kita bahas minggu depan ya. Nanti setelah Ibu menjelaskan kita akan latihan dulu. Demikian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang tanyakan silahkan kita buka di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.